Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sesungguhnya segala puji bagi Allah, Tuhan yang selalu kita memujinya, Tuhan yang kita selalu memohon pertolongan kepadanya dan memohon ampun darinya. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita berlindung dengan Allah daripada keburukan perbuatan kita dan sifat-sifat buruk hati kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Sesiapa sahaja yang Allah beri dia hidayah, maka tiada siapa yang boleh menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan sesiapa yang Allah sesatkan, maka tidak siapa yang boleh memberinya hidayah. Ala fa inna khairul hadithi kitabullah. Ketahuilah sesungguhnya sebaik-baik percakapan adalah kitabullah, yakni Al-Quran. Wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk, bimbingan, tentu adalah hidayah irsyadiyah, adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan seburuk-buruk perkara adalah perkara baharu yang diada-adakan, yakni di dalam ibadah. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap perkara baharu yang diada-adakan di dalam agama adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah itu sesat adanya. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Ya Allah, ya Tuhan kami, denganmu dan kerana-Mu ya Allah, kami hidup pagi hari ini. Denganmu dan kerana-Mu juga ya Allah, kami hidup di petang harinya. Denganmu dan kerana-Mu kami hidup dan kami mati. Kepadamu jualah ya Allah kami kembali. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dengan nama-Mu jua ya Allah, dengan nama-Mu yang tidak akan memberikan dan menimbulkan madarat
sedikit pun, sama ada di bumi maupun di langit. Dan Engkau jugalah ya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allahumma alimna bi'anfa'una wanfa'na ma'allamtana warzuqna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kami kefahaman tentang ajaran agamamu. Beri kami ilmu ya Allah, ilmu tentang kitab suci-Mu. Ajarkan pada kami apa-apa yang memberi manfaat kepada kami, dan berilah manfaat pada setiap apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Allahumma amin. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Pagi hari ini insyaallah kita akan teruskan semula tadabbur kita surah Yunus. Mari kita lihat Al-Quran, kita buka Al-Quran. Hari ini kita akan pelajari bermula ayat yang ke-88. Yunus 88. Mari kita lihat kalimat demi kalimat dan apa pengajaran yang boleh kita ambil daripada firman Allah ini nanti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Musa Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwala fil hayatid dunya Rabbana liyudillu an sabilik Rabbana ta'mis ala amwalina washdud ala qulubina fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Wa qala, dan telah berkatalah Musa, Rabbana, wahai Tuhan kami, innaka, sesungguhnya engkau, ataita, engkau telah memberikan Fir'auna wa mala'ahu, kepada Fir'aun dan pembesar-pembesarnya, zinatan wa amwalan, pelbagai jenis perhiasan dan harta benda. Ringkas kata, kemewahan hidup. Fil hayatid dunya, dalam kehidupan di dunia ini. Rabbana, wahai Tuhan kami, liyudillu. Nah, ini mungkin nanti akan jelaskan nih, kalau li itu kerana ke atau akhirnya atau supaya, itu nanti penjelasannya. Lam itu lam apa maknanya? Lam kerana ke, lam supaya ke, lam kerana.
lam akhirnya ke, itu nanti dijelaskan. Mereka menyesatkan ansabilik dari jalanmu. Rabbana, wahai Tuhan kami, itmis, binasakanlah ala amwalihim, atas harta-harta mereka, washdud ala qulubihim, dan berilah bebanan yang berat ala qulubi, atas hati-hati mereka, fala yu'minu, tidaklah mereka beriman, hatta yarawul adzabal alim, sehingga mereka melihat azab yang sangat pedih. Muslimin muslimat rahimakumullah. Ayat ini merupakan ikhbarum minallah amma da'a bihi Musa. Pemberitahuan daripada Allah tentang apa yang dipanjatkan oleh Musa kepadanya ke atas Fir'aun dan pembesar-pembesar negara pengikutnya. Tatkala mereka terus-menerus enggan menerima ajaran Musa, terus-menerus menolak, mereka tak mau menerima kebenaran, abau qabulal haq, enggan menerima kebenaran yang disampaikan oleh Musa, dan berterusan di dalam kesesatan mereka dan kekufuran mereka dengan mu'anidin jahidin, bukan sekadar menolak, tidak menerima, tapi disertai dengan melentang, melawan, memusuhi dengan penuh kezaliman, keangkuhan, kesombongan, dan sikap melampaui batas. Jamaah sekalian, jika kita renungkan sejenak dengan bersungguh-sungguh ayat ini, dan juga nanti ayat selepasnya, ya mungkin kita agak susah juga memahaminya. Kenapa saya katakan agak susah? Karena begini ya, ini doa Nabi Musa. Sedia maklum. Sedangkan sedia kita tahu, al-aslu fin nabiyyi annahu ja'a rahmatan liqaumihi. Bahwa pada dasarnya setiap nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya, yakni membawa rahmat, kasih sayang, membebaskan mereka daripada kesusahan menjadi senang, daripada kekufuran menjadi mukmin, daripada calon ahli neraka menjadi calon ahli surga. Tentulah misi utama yang dibawa oleh para nabi itu adalah rahmat, rahmat, rahmat. Tetapi tidak syak lagi bahwa penentangan yang dilakukan oleh Fir'aun terhadap Musa ini, yang bergelar ulul azmi, sudah sangat-sangat dahsyat. Akal sehat kita mungkin susah untuk memahaminya. Bukan susah, memang payah, tak mungkin. Coba bagaimana mungkin seseorang tetap menolak kebenaran yang nyata dengan pelbagai bukti di hadapan mereka? Kurang bukti apa
yang Musa telah sampaikan kepada Fir'aun dan Mala'un. Tongkat jadi ular. Nah, ahli sihir mereka yang mereka jadikan ayam tambatan, yang asalnya begitu taat setia kepadanya, rela menentang Musa, tiba-tiba menjadi pengikut Musa yang setia, sekelip mata. Tak cukup apalagi bukti kenabian Musa di hadapan mereka. Walaupun Musa misalnya hanya seorang diri dibantu oleh Harun, berjaya membawa keluar kaumnya yang jumlahnya ratusan ribu, membebaskan mereka daripada diperhambakan oleh Fir'aun, ratusan tahun juga. Bukankah itu menunjukkan Musa ini orang yang sangat hebat? Berjaya membawa keluar dari kaumnya daripada Mesir, jumlah tidak sedikit, tidak punya tentera. Lebih dahsyat lagi, Fir'aun melihat kebenaran yang disampaikan oleh Musa, bukti kenabiannya, lautan terbelah di hadapannya. Coba kalaulah seseorang katalah baru mau mempercayai, meyakini kebenaran yang disampaikan oleh seseorang dengan bukti-bukti, kurang apa lagi agak-agak bukti yang telah disampaikan oleh Musa kepada Fir'aun. Tapi dia tetap juga menolaknya. Nah, disinilah jamaah sekalian. Akhirnya Musa menggunakan, kalau istilah kita, Rasulullah SAW, peruntukan doanya. Memohon kepada Allah, peruntukan dakwatun mustajabah. Musa walaupun bergelar ulul azmi, kesabarannya, Masya Allah, Nabi pun pernah memujinya. Fasobaro, Quran pun mengakuinya. Kurang apa lagi penghinaan, pemusuhan yang dilakukan oleh kaumnya, ima oleh Fir'aun, dan nanti oleh kaumnya sendiri, Bani Israel. Tapi Musa tetap sabar. Nabi sendiri memujinya. Sungguh pun begitu, hingga peringkat tertentu, Nabi Musa menggunakan dakwatun mustajabahnya. Al-Quran, ya mas sekalian, paling tidak ada 2 doa yang dipanjatkan oleh Musa. Yang saya sampaikan hanya 2. 1 ditujukan ke atas, bukan bagi ya, ke atas Fir'aun dan Mala'unnya. Kedua, doa Musa ke atas kaumnya, Bani Israel. Karena sedia maklum bahwa Nabi Musa ini Nabi yang diutus oleh Allah kepada 2 bangsa besar. 2 kaum besar. Yakni Fir'aun dan kaumnya yang berdarah Qibti, yang waktu itu menjadi penguasa tunggal di negeri Mesir, buat sewenang-wenang dengan kekuasaannya, dengan memperhambakan Bani Israel. Yang kedua, diutus kepada bangsa dan kaumnya sendiri, yakni Bani Israel. Yang kebetulan pada waktu itu, Bani Israel menjadi bangsa yang ditindas, bahkan diperhambakan. Jadi kepada 2 bangsa. Dan secara umum juga, tugasan yang Allah bebankan kepada Musa pun ada 2. 1, menyampaikan risalah Allah, kebenaran,
tauhid, agar manusia ini hanya bertuhankan Allah semata-mata. Yang kedua, ditugaskan untuk membebaskan kaum Bani Israel daripada cengkaman Firaun. Saya sering menyebutkan, Nabi Musa bukan hanya sekadar menjadi Nabiullah, Rasulullah. Nabi Musa juga sebagai bapa kemerdekaan Bani Israel. Kedua-dua kaumnya ini, yang kedua kaum satu, kaum Qibti Firaun dan Bani Israel ini, ya punya tingkat kedegilan yang luar biasa. Kalaulah Firaun dan malaunnya khasnya daripada awal lagi tidak pernah mempercayai kenabian Musa, itu jelas. Sementara Bani Israel pernah menjadi pengikut setia Musa, patuhlah. Jadi sekejap patuh, sekejap degil, sekejap patuh, ini Bani Israel. Sehingga akhirnya Bani Israel pernah berada di kemuncak kedegilannya. Walaupun dia pernah juga taat kepada arahan Musa. Dalam ayat sebelumnya kita pelajari. Bani saya cukup patuh, taat, suruh tawakal, suruh pilih. Masa susah lah. Nah, kepada kedua-dua kaumnya ini, dua jenis kaumnya, satu kaum Qibti, Fir'aun dan kaumnya, kedua Bani Israel kaum sendiri, Nabi Musa pernah berdoa kepada Allah atas mereka. Dipanggil Da'a Allah. Da'allaha alaihim. Bukan da'allaha lahum. Da'a bila diutus dengan Allah, itu maknanya doa keburukan. Memohon kepada Allah agar Allah timpakan keburukan. Itu da'a Allah. Tapi kalau da'a lam, katalah da'a Musa lahum. Da'a Musa li qaumihi. Namanya. Li qaumihi. Itu maknanya berdoa kepada Allah agar Allah beri kebaikan. Nah, ya. Jadi katalah tolong doakan kebaikan buat saya umpamanya. Kita suruh kawan berdoa pada Allah untuk kebaikan kita. Katalah ya akhi ud'ullaha li. Ud'ullaha li. Maknanya tolong doakan olehmu kepada Allah kebaikan buat diriku. Wala tad'ullaha alayya. Jangan engkau doakan keburukan atasku. Jadi Nabi Musa, sebagai Nabi tadi katakan, semua Nabi ini hanya sepatutnya da'a lahum, da'a li qaumihi, mohon kebaikan. Tapi pernah Nabi Musa memohon keburukan kepada Allah atas kaumnya, kepada Bani Israel, kepada Fir'aun pernah, kepada Bani Israel pernah. Tentulah setelah Nabi ini penuh dengan yakin telah merasa sampai di kemuncak dakwahnya. Orang-orang yang jahat seperti ini, bila diberikan terus peluang untuk berkuasa, bermaharajalela, ya habislah. Bukan hanya sesat, tapi menyesatkan. Lalu didoakan keburukan. 2 kali. Rasul SAW pernah memberitahu kita, memang setiap Nabi ini punya doa yang mustajabah. Dan semua Nabi telah menggunakan peruntukan doa mustajabah ini di dunia. Kecuali Nabi Muhammad SAW. Ini bertuahnya kita menjadi umat Nabi. Umat Nabi Muhammad SAW daripada zaman dahulu hingga akhir zaman, bukan semuanya patuh. Yang degil pun tidak sedikit. Yang memusuhi Nabi tidak sedikit. Yang benci Nabi tidak sedikit. Semasa Nabi hidup pun ramai yang menghendaki nyawa Nabi. Tapi Rasulullah masih istiqomah
Masih sabar, baginda masih tidak mahu menggunakan peruntukan doa yang mustajabah ini. Sabda Nabi dalam hadis Muslim daripada Abi Hurairah, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Tiap-tiap nabi itu oleh Allah diberikan peruntukan doa yang mustajabah. Kalau doa aja pasti makbul. Doa aja pasti makbul. Ini doa yang besar-besar nih. Bukan hanya doa yang kecil minta sehat, minta, bukan itu. Yang besar-besar, yang kaitannya dengan Masya Allah, nasib orang lain. Sengsara atau bahagia, ahli neraka atau ahli surga. Dibinasakan atau diselamatkan. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Lalu tiap-tiap nabi ini telah menyegerakan penggunaan doa ini di dunia. Jadi peruntukan dosa itu para nabi telah gunakan sekarang. Ta'ajjal. Jadi di akhirat dah tak punya lagi lah peruntukan doa yang. Wa inni taba'tu da'wati, dan aku, kata Nabi, aku telah simpan. Ihtabatu, aku simpan, aku suruh, aku sembunyikan peruntukan doa mustajabah yang Allah berikan pada diriku. Kenapa Nabi suruhkan Nabi simpan hingga wafatnya, hingga meninggalnya? Safa'atan li ummati yaumal qiyamah. Allahu Akbar. Karena aku mau doaku ini nanti aku gunakan untuk memohon syafaat kepada Allah pada hari kiamat. Buat siapa? Li ummati. Umatku. Termasuk kita. Belum pun kita lahir pada zaman Nabi. Hingga baginda wafat. Nasib kita di akhirat sudah diperjuangkan oleh baginda Nabi. Coba kalau Nabi ini mementingkan diri sendiri. Pastilah doa yang akan digunakan oleh Nabi. Nabi seringkalinya masalah hidup menghadapi masalah yang kritikal sekali. Nyawanya terancam. Ramai musuh-musuhnya menghendaki nyawanya. Tapi Nabi tak aku simpan. Siapa umat Nabi yang berhak mendapatkan kemakbulan doa Nabi di akhirat berupa syafaat yang baginda pohonkan kepada Allah? Nabi bersabda, fahiya nailatun insyaallah. Maka sesungguhnya sejak umatku itu akan berhak mendapatkan kemakbulan doaku kelak di akhirat. Insya Allah. Nabi kata insya Allah karena walau bagaimanapun bergantung pada Masya Allah. Siapa umatku? Man mata min ummati. Siapa saja pada umatku yang mati atau yang sehingga matinya la yusyriku billahi syai'a, tidak syirik kepada Allah. Itu saja modal, itu saja syaratnya. Seorang umat Nabi SAW hingga mati tidak syirik. Tidak punya dosa syirik. Nah, gitulah. Mungkin pernah syirik. Kalau asalnya orang kafir kan pernah musyrik. Kemudian sebelum meninggalnya dosa syiriknya sudah terampun. Karena telah bertaubat. Ada ulama ada memahaminya, orang yang mati ya sehingga matinya tidak terbatal akidah tauhidnya. Orang ini berhak, Nabi kata, nailah, berhak mendapatkan kemakbulan doa. So itulah jamaah sekalian, selagi orang itu tidak syirik kepada Allah, mungkin
Mungkin dia tidak melakukan suruhan Allah. Mungkin sholatnya sering ditinggal. Ramadan mungkin tak puasa. Mungkinlah. Tapi selagi orang tu pernah mengucap kalimah syahadah dan kita yakini tidak syirik, ya doakanlah agar Allah ampunkan, agar dia termasuk orang yang mendapat syafaat Rasulullah. Itulah rahmat Nabi pada kita. Nabi merahmati semua umatnya. Asal tidak syirik. Ini kita. Nabi Musa, Nabi yang dahulu, tidak jemaah sekalian. Sampai satu peringkat, Allahumma Rabbana, habis. Umatnya doakan habis. Di akhirat, Nabi Musa sudah tidak punya peruntukan ini. Tadi saya katakan, karena umat Nabi Musa ini ada dua kaum Fir'aun, kaum Qibti dan Bani Israil, kedua-duanya ini pernah didoakan oleh Nabi Musa kepada Allah atas mereka, bukan bagi mereka, atas mana doa keburukan. Kepada Fir'aun dan kaumnya, khasnya malaunnya, inilah doanya. Yunus 88 ini, dakwatu Musa ala qaumihi, bukan li qaumihi, yakni Fir'aun. Rabbana tmis ala amwalihim wasdud, nanti kita akan jelaskan. Sementara dakwatu Musa ala Bani Israel, Nabi Musa juga pernah berdoa pada Allah atas Bani Israel. Doa keburukan. Nah, itu Allah rakamkan di dalam surah Al-Maidah ayat 25. Ayat 25. Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Ini doa Musa atas doa keburukan lah maksudnya. Atas kaumnya Bani Israel. Berkatalah Musa, Rabbi wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku ya Allah, la amliku, aku tidak mempunyai apa-apa kuasa. Aku ini tak mampu ya Allah menguasai, mengarahkan, memastikan suruhanku diikuti, laranganku dijauhi, illa nafsi. Nampaknya aku hanya boleh mengawal diriku sendiri ya Allah. Wa akhi, dan saudaraku. Kepada kaumku Bani Israil ya Allah, fafruq, pisahkan saja ya Allah. Bainana wa bainal qaumil fasikin. Pisahkan ya Allah antara kami dan kaum yang fasik ini. Doa Musa dikabulkan. Tak lama kemudian Nabi Musa diwafatkan oleh Allah. Ini di sempadannya Al-Muqaddasah, jamaah boleh baca ayat sebelumnya. Bani Israel yang enggan memasuki Al-Muqaddasah, suruh perang tak mau, bahkan menyindir Musa, Musa, kau pergi ajalah berdua dengan Tuhanmu. Kau kan hebat dengan tongkatmu, Tuhanmu pun hebat. Perangilah penjajah-penjajah di negeri kami itu. Bila mereka nanti dah keluar, pergi, kami masuklah. Kami tunggu di sini. Kau cukuplah berdua, kau berdua yang pergi perang. Tak payah libatkan kami. Masya Allah, itu luar biasa tu ya masyilan. Ya, penentangan kekurangan luar biasa. Lalu Nabi Musa berdoa. Ya, 2 kali ya. Jadi sekarang kita bayangkan. Seorang Nabi bergelar ulul azmi. Akhirnya berdoa juga kepada Allah agar kaumnya yang sudah peringkat maksimum lah kederhakaannya dibinasakan saja.
Fir'aun tadi kan sudah maksimum ya. Ya, sebab mereka sesat dan bila dibiarkan terus berkuasa menyesatkan orang lain. Ya Allah, hentikan sajalah kesat. Binasakan saja. Bani Israel sangat-sangat degil. Ini saya pernah jelaskan ya, tapi di tempat lain. Kaum Musa waktu itu ya ini sudah mulai dijangkiti pikiran kebendaan, ya, materialism, semua serba benda. Jadi tak percaya, susah nak percaya pada benda-benda gaib. Baru diselamatkan daripada tenggelam di Laut Merah, melihat sendiri terbelahnya lautan, itu kan kuasa Allah. Baru selamatkan, tengok ada orang sembah patung, dia minta pada Musa supaya Tuhan dibuatkanlah Tuhan macam patung. Bagi mereka susah nak sembah Tuhan bila Tuhan itu tak nampak. Kena ada nampak patung. Bagi mana wasalwa, makanan daripada alam gaib. Itu benda gaib tu, mana wasalwa, datang daripada alam gaib. Mereka tak, Musa, bosanlah dengan mana selama. Kami nak makan kacang lah, nak makan bawang lah. Susah nak memahami perkara yang gaib ni, susah, sangat-sangat susah. Akhirnya mereka itu yang saya itu suruh perang, ya Allah, berajalah perang. Dua ya, orang yang berlalu luas akhirnya berdoa juga. Masya Allah, kita jamaah sekalian beruntung jadi umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak pernah berdoa yang tak baik ke atas umatnya. Sungguh pun tidak semua umatnya orang yang baik-baik belaka. Sebab itulah ketika ada sahabat mencadangkan kepada Rasul, meminta kepada Rasul, ya Rasulullah, ud'u 'alal musyrikin. Ya Rasulullah, tolonglah engkau berdoa ke atas, doa kepada Allah ke atas orang-orang musyrik. Bukan doalah pada Allah bagi, tak, atas, Allah. Doa buruk namanya. Ini orang musyrik ini jahat ya Rasulullah, sudah melampau ya Rasulullah, tolonglah. Kau doa pada Allah agar mereka ini dibinasakan aja ya Allah. Apa jawab Nabi? Inni lam ub'ats la'anan wa innama bu'ithu rahmatan. Wahai sahabatku, sesungguhnya aku ini dibangkitkan oleh Allah, diutuskan oleh Allah, bukan untuk la'anan, bukan pelaknat. Aku ini diutus oleh Allah bukan untuk melaknat orang, bukan untuk mendoakan keburukan kata orang, bukan mendoakan kecelakaan pada orang. Tak. Aku bukan la'an, pelaknat. Wa innama bu'ithu rahmatan. Hanya saja aku ini diutus oleh Allah sebagai rahmat. Jadi kalau kamu suruh aku mendoakan tak baik kepada orang musyrik, aku tidak boleh, aku tidak punya kemampuan untuk itu. Aku tidak disuruh untuk melaknat, tapi aku disuruh memberi rahmat. Luar biasalah Rasulullah. Yang satu inilah zaman sunnah. Sunnah yang susah sekali kita mengikutinya. Bukan mustahil ya, susah. Dan kita masih berusaha untuk itu. Dan semua kita sudah tahulah bagaimana Nabi menolak tawaran Malakul Jabal ketika dihalau oleh orang Taif, disihir oleh orang Taif. Malaikat pun boleh katakan hilang sabar melihat perangnya orang Taif. Kalau boleh dibinasakan saya penduduk Taif ini karena menyakiti utusan Allah. Malaikat Jabal yang telah bersedia menunggu arahan permintaan Nabi nak menghempap, menimpakan Jabal, bukit ke atas. Nabi malaikat, jangan, aku tak mau seperti itu. Aku berharap, mana tahu suatu hari Allah akan mengeluarkan daripada tulang-tulang rusuk mereka orang-orang yang beriman kepada Allah. Kalaulah Allah binasakan mereka, mereka tidak punya dzurriyyat. Biarkan mereka hidup.
Mana tahu nanti anaknya ke cucunya ke. Ini Rasulullah betul-betul Nabi membuktikan Nabi bukan penyebar laknat, tapi penyebar rahmat. Nabi Musa hingga di ujung dakwahnya akhirnya tak sabar, Allahumma juga ya sekalian. Allahumma. Ya tentulah dengan pertimbangan nubuah. Contoh Fir'aun ini sudah sangat melampau, sesat dan menyesatkan, mesti dihalang. Bagaimana cara menghalangnya? Bagaimana mencegah sifat bersewerangan Fir'aun? Dengan bukti kebenaran mereka tolak. Dengan melihat kuasa Allah dia tolak. Ya sudah, binasakan aja ya Allah. Bagaimana untuk menyadarkan Bani Israel? Suruh ini tak mau, suruh ini tak mau, degil, macam-macam, sekejap iman, sekejap no. Imannya sedikit, jahatnya banyak. Hingga kemuncaknya, suruh Allah memerangi. Biar Allah sendirilah menghalau musuh-musuh kita. Kita tengok aja lah. Kalau mereka nanti Allah dah halau, kita masuk dah. Kalau tidak, kita... itu sangat menyakitkan. Baik, paham ya? Jadi, ya, maksud saya ingin sampaikan ini, supaya kita dapat merasakan betapa besarnya rahmat Allah kepada kita. Kita dipilih oleh Allah menjadi umat akhir zaman. Umat Rasulullah Nabi terakhir. Itu banyak keuntungannya berbanding umat-umat dahulu. Ya, dari segi inilah. Yang keduanya tentulah. Termasuk kasih Allah kepada kita. Allah hidupkan kita sekarang. Abad 20. Abad 21. Bukan dihidupkan pada abad ke-7. Kita jadi umat Muhammad, tapi tidak dihidupkan oleh Allah pada zaman Nabi. Tapi dihidupkan oleh Allah pada zaman sekarang. Itu nikmat juga. Kenapa sangat nikmat? Coba kita renungkan secara jujur. Agak-agak lah. Ini hanya agak-agak ya. Dengan kualiti iman kita seperti sekarang ini. Dengan kualiti iman kita seperti sekarang ini. Yang kadang-kadang bagi minta kepada Allah kita sesuatu, Allah bagi mengeluh karena sikit. Allah tak bagi lagi mengeluh. Kalau Allah bagi banyak tak syukur juga. Bagi sikit mengeluh, bagi banyak tak syukur. Kalau tak bagi lagi mengamuk. Dengan kualiti iman kita seperti sekarang ini diuji tak sabar. Qada Allah, tak qada Allah, belum ridha. Masih banyak. Cara lagi sekali, dengan kualiti dan tingkat iman seperti kita sekarang inilah, katakanlah kita hidup dihidupkan Allah sezaman dengan Rasulullah. Sezaman dengan Rasulullah. Ya, kita tanya pada kita masing-masing lah. Coba kita renungkan sesekali. Agak-agak kalau kita hidup pada zaman Nabi, kita menjadi pengikut setia Rasulullah atau mungkin ikut siapa agaknya. Ada kita boleh menjadi sahabat Nabi seperti mana Abu Bakar, Umar, seperti mana Bilal bin Rabah yang disiksa tapi masih juga setia pada Nabi. Seperti mana Khabbab bin Al-Arad walaupun melecur belakangnya habis dibakar tapi masih juga sabar. Atau mungkin, nah, coba kita renungkan. Jangan-jangan, Masya Allah ini hanya andai ya, hanya andai kata, sebab kan mustahil. Belum tentu kalau orang yang iman, kualiti iman kita seperti sekarang ini, yang pikiran kita belum sepenuhnya tafarruq li ibadatillah, yang masih penuh kekhawatiran tentang hari esok, malam, fikirkan perniagaan, fikirkan kepentingan dunia, masih lebih kuat daripada kerisauan kita kepada nanti. Yang fikiran kita masih dikuasai lebih takut, lebih risau tentang kematian, tinggalkan dunia, daripada risau memikirkan kehidupan selepas mati. Agak-agaklah kalau hidup pada zaman Nabi, kita ini jadi sahabatnya, atau jadi apa? Ini yang
Jadi bertuah ajalah, ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau hidupkan kami pada abad 20. Kalaulah hidup pada zaman Nabi, tak tahulah ikut yang mana nih. Sebab berat. Kita boleh kata, kaum yang akan ikut Nabi, boleh kata begitu. Tapi buktinya belum tentu. Sangat berat. Bacalah Hayatus Sahabat. Adakah sahabat-sahabat Nabi mulai hidupnya di Makkah yang senang hidupnya? Senang dalam arti kata tenang, tidak disiksa, tidak dihina, tidak di... Allahu Akbar walillahil hamd. Tolong sesekali kita merenung begitu ya mas sekalian. Agar kecintaan kita kepada Nabi, terima kasih kita kepada Nabi, syukur pada Allah, dipilihkan masa, tempat, apalagi yang membuat kita bertuah. Masa kita lahir, Allah pilihkan sekarang. Tempat kita lahir di sini. Kita pula dipilih menjadi umat Nabi akhir zaman, bukan umat dahulu. Agak-agak lo jadi pengikut Nabi Nuh macam mana? Allahu Akbar walillahil hamd. Sesekali, saya mengharap sesekali kita berfikir benda-benda yang seperti ini, yang mungkin tak pernah kita fikir begitu. Wah, fikir benda macam ini sangat penting. Tapi biasanya kita boleh memikirnya kalau seorang diri lah, jangan ramai-ramai. Berfikir benda-benda sini tak boleh ramai-ramai. Duduk malam hari qiyamul lail kita fikir no. Itu termasuk pengisian qiyamul lail ya. Kalau orang qiyamul lail, satu di antara pengisian ibadahnya tafakkur. Penting sekali. Jarang orang mengisi qiyamul lail dengan tafakkur. Biasanya orang qiyamul lail ya dengan sholat mungkin, lepas sholat dengan apalah zikir ke dengan sholat. Bahkan kita ke qiyamul lail mungkin dengan usroh karena tak cukup usroh siang harinya. Qiyamul lail tak perlu ada usroh lah. Qiyamul lail itu diisi dengan ibadah-ibadah yang lebih. Biasanya hanya dengan sholat, dengan zikir, mungkin baca Quran. Coba sebagian dalam qiyamul lail itu ada masa peruntukan yang kita butuh untuk tafakkur. Dan tafakkur itu ibadah yang sangat-sangat tinggi. Jawab sekalian, sekarang mari kita lihat dalam ayat ini. Dalam ayat ini. Qala Musa Rabbana. Wahai Rabb kami. Bukan ilahana. Bukan Allahumma. Tapi Rabbana. Tapi Rabbana. Bukan Allahumma. Apa sebab? Ini sudah, saya ingat sudah difahami dengan baik lah. Antara Allahumma dan Rabbana masih ingat ya apa bezanya ya? Alhamdulillah kalau masih ingat. Kalau tidak ingat, ya coba dibaca catatannya. Ketika dahulu kita bicara tentang apa namanya, ya karena sini sudah jelaskan di sana dahulu. Ketika kita dengan Sayyidul Istighfar, Allahumma Rabbana itu apa bezanya, bila penggunaannya, itu panjang lebar saya sudah jelas. Kita sudah jelas di sana. Jadi rujuk sajalah, tak perlu ditanyakan lagi. Nanti ilmu tidak bertambah. Nah, yang sudah dapat, kalau lupa ditengok semula. Begitu, jangan ditanyakan lagi. Kalau tanya diulang-ulang benda yang sama, nanti ilmu tidak bertambah. Usahakan untuk yang kita pelajari itu faham lalu diingat. Kalau lupa diingat semula. Itu saja. Bukan mengulangi pelajaran yang sudah, itu bagi saya kata guru saya dahulu lah. Memang bahasanya sangat sinikal ya mas kalian. Ini masa di pondok lah. Kalau kamu asik bertanya benda yang pernah ditanyakan, kan di pondok ya kalau kita tak paham kan suruh tanya kan. Tapi kalau kamu asik selalu bertanya benda yang pernah ditanyakan, nanti umur kamu habis di sini dan kamu tak tambah apa-apa. Kata Pak Kiai itu, semuanya diam. Sebab salah. Macam mana nak tanya tak boleh. Nah, kayaknya pelajarnya salah faham. Dia fikir ustaznya melarang bertanya. Wah, ustaz itu tak melarang bertanya. Pesan ustaz itu jangan bertanyakan sesuatu yang telah ditanyakan, yang telah dijawab. Artinya bila benda itu sudah ditanya dan pernah dijawab, simpan betul-betul. Kalau lupa tengok semula. Sehingga pertanyaan berikutnya itu benda yang baru semuanya. Mengulangi benda yang sudah itu hanya menghabiskan umur, kata guru saya. Maka kata orang belajar benda yang semalam. Itu kan bukan tidak boleh. Belajarlah ilmu yang besok. Itu saya masih ingat. Memang tidak mudah. Macam mana kita hanya disuruh boleh bertanya sekali.
Ya, tapi kan kita dah lupa. Ya, lupa ingatkan itu. Saya masih ingat, sangat sinikal, keras bahasa dia. Ustaz tu keras, kita panggil Pak Kiai lah karena di pondok. Keras, akhirnya muridnya pun, macam mana kita masing-masing berbisik. Macam mana kita tak boleh tanya. Kata yang sini ya, tak, Tok Guru tu bukan melarang kita bertanya. Tok Guru itu tak suka kamu bertanya benda yang sama, yang sudah kamu ditanya, sudah dijawab, waktu semua sudah faham, lalu kau tanya balik. Nanti umur kamu habis. Kitab banyak itu nanti kamu tak sempat habis membacanya. Betul juga ya. Betul juga, sebab kena belajar tu ke depan, bukan undur lagi ke depan, undur lagi. Akhirnya kalau macam itu kan akhirnya macam terperangkap dalam roundabout ya, mas sekalian ya. Pimai tang tu apa istilahnya? Pimai tang tu. Jadi Nabi Musa kata Rabbana, bukan Allahumma. Ya, karena yang Nabi Musa nak ceritakan ini berkaitan sifat rububiyah Allah. Memberikan nikmat, menghidupkan, bagi kesenangan, bagi kekuasaan. Itu kan kaitannya dengan sifat rububiyah. Orang yang Allah bagi atau rububiyah, yang sepatutnya syukur kepada pemberinya, yang sepatutnya kenal siapa pemberinya, tapi karena cintanya kepada pemberian, lupa kepada siapa yang memberi. Itu kejahatan yang luar biasa itu. Bila kita mendapat sesuatu, pemberian dari orang lain, ya, dan pemberian itu kita perlukan, kan kita terima kasih kan? Pasti kita terima kasih sama sekalian. Terima kasih dan terus ya masa bertuah lah. Tapi kerana kecintaan kita kepada pemberian itu berlebih-lebihan, sehingga kita tak kenal, tak ingat siapa pemberinya. Nah, itu salahnya di situ. Pemberian menjadi penghalang kita untuk mengenali pemberinya. Itu kesalahan besar. Kita dapat pertolongan orang itu, dapat hadiah daripada A banyak. Karena kita sangat menyayangi hadiahnya, kita lupa, tak kenal A. Bahkan A tegur pun kita tak jawab. Dia bagi salam, kita tak jawab. Dia tanya, kita tak jawab. Coba macam mana? Adakah kita orang yang baik? Itu baru sesama manusia. Sekarang bagaimana kalau kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Dan Nabi Musa alaihissalam cerita tentang kaumnya yang seperti itu. Hatinya terhalang. Hati mereka terhalang daripada mengenali Allah sebagai pemberi, karena cinta mereka, sayang mereka terhadap pemberiannya. Ini bahaya sekali, sangat bahaya. Sedangkan pemberian Allah ini sebanyak manapun, walaupun ianya sangat kita perlukan, tidak boleh menjadi penghalang hati kita untuk tetap mengenali dengan sebenar-benar kenal siapa pemberinya. Kalaupun kita cinta kepada pemberiannya, hendaklah kita lebih cinta kepada pemberinya. Gitulah. Kalaupun kita mencintai, menyayangi pemberiannya, hendaklah kita lebih mencintai pemberinya. Jika dengan mencintai pemberiannya, kita gagal mencintai pemberinya, korbankan cinta kita pada pemberiannya. Saya menggunakan bahasa hati, bahasa ihsan ini. Ini saya gunakan bahasa tazkiyatun nafsi ini. Tapi orang ini tidak, makin tebal, makin tebal. Kita memerlukan pemberian, iya, kita perlu harta, kita perlu oksigen, kita perlu hidup, kita perlu rumah, kita perlu, itu perlukan. Tapi ingat, semua yang kita perlukan itu hanya pemberiannya. Kalau kita memerlukan pemberiannya, sepatutnya kita lebih memerlukan pemberinya. Jika kita takut kehilangan pemberiannya, takut hilang harta, takut hilang sehat, jadi sakit, takut hilang harta, jadi miskin, takut hilang nyawa, akhirnya mati,
Kalau kita takut kehilangan semua ini, dan semua ini ada atok rububiyah, hendaklah kita lebih takut kehilangan pemberinya, yakni kehilangan Allah. Orang yang kehilangan Allah, kehilangan segala-galanya. Walaupun dia mungkin memiliki segala-galanya. Nampaknya. Tapi orang yang punya Allah, dia memiliki segala-galanya. Orang yang kaya sebenarnya kaya aja masih ada. Orang yang tetap memiliki Allah bila-bila masa, di mana saja. Tapi kalau Allah dia tidak miliki, tak miliki mana tidak kenal lah. Saya hiduplah di banglo sebesar stadium sekalipun, pasti akan tersiksa. Di dunia tersiksa, apalagi di akhirat. So Allah, Nabi Musa AS panggil Allah Rabbana. Karena Allah nak cerita tentang atok rububiyah yang Allah anugerahkan kepada Malaun, Fir'aun dan Malaunnya. Innaka ataita, sesungguhnya engkau. Innaka. Ini menunjukkan bahwa ini taukid nih. Benar-benar Allah telah memberikan. Inna ataita. Ya mas sekalian, ini dari segi bahasa dahulu ya. Ataita kita temukan engkau telah memberi. Betul? Atoita engkau telah memberi juga. Atainaka kami telah berikan pada engkau. Atoinaka kami telah memberikan pada engkau. Terjemahan Melayu sama. Inna atoinakal kausar. Sesungguhnya kami telah memberikan padamu. Inna atainakal kitabah. Sesungguhnya kami telah. Perbezaannya banyak. Satu di antaranya, satu ya, karena ini ayat ini tentulah telah saya jelaskan, kita telah pelajari pada surah-surah sebelumnya. Ata itu jamaah sekalian, pertama memberi makna, apa yang Allah berikan dengan mudah. Ata. Ata itu maknanya memberikan sesuatu dengan mudah, dengan senang. Dengan senang. Itu ata. Akto memberikan sesuatu dengan susah. Itu penggunaan bahasa dari bahasa ya. Kalau akto itu memberi juga, tapi agak berat. Agak berat. Kalau ata dengan senang. Sebab itu kenapa Allah suruh kita keluarkan zakat? Wa ataz zakah. Atuz zakah. Atau zakah. Ita uzakah. Ya, karena zakat adalah sebenarnya kita adalah berikan dengan senang, dengan mudah. Tak boleh dengan rasa berat hati. Bagaimana memberikan zakat berat hati dan sayang? Zakat itu bukan hak kita. Itu hak orang lain. Ibarat kita punya tanggungan hutang Rp1.000. Lalu yang memberi pinjaman itu datang minta, lalu kita bagi. Takkan kita memberikannya Rp1.000 sebagai kewajiban kita dan hak kita. Kita rasa, sayangnya lah Rp1.000 aku berikan padanya. Apa pula sayang, itu bukan milik kita. Ata. Zakat itu hak orang lain. Macam mana kita memberikan dengan berat hati? Jamaah sebagai majikan, memberikan upah, gaji, bayaran bagi pekerjaan yang telah dilakukan oleh mereka tiap bulan, tak boleh rasa berat, itu hak mereka, bagilah. Walaupun berapa banyak, kan itu. Nah, ata itu macam itu, memberikan dengan mudah. Jadi Allah bagi atok rububiyah itu tak ada berat sama sekali. Allah bagi kita hidup, Allah bagi kita harta, Allah bagi kita mata, Allah bagi kita, Allah bagi, itu ya. Sayangnya, itu satu ya, ata. Yang kedua, dalam kalimat ata pula, apa yang Allah berikan dengan mudah itu bukan untuk dimiliki oleh si penerima. Ini saya sarhul mufradat ya mas sekalian ya. Saya jelaskan sarah mufradatnya. Ata itu memberikan sesuatu dengan mudah, dan kedua,
yang diberikan itu bukan untuk dimiliki oleh si penerima. Karena pemilik sebenarnya ia masih merupakan milik yang memberinya. Contoh, kalau Allah bagi kita harta benda, bagi kita kekuasaan, Allah bagi senang aja, kuasa. Tak terlintas dalam fikiran kita, macam mana tiba-tiba orang ni jadi ada kuasa. Tak pernah terlintas orang ni jadi kuasa, ada kuasa. Tengok perjalanan hidupnya Allah, tak mungkin jadi orang besar. Dahlah jadi mangsa kedengkian adik-beradik, campak dalam perigi, dijual oleh peniaga, hilang kemerdekaan, jadi hamba abdi. Ya. Menjadi sumber fitnah oleh kebangsawan Mesir, masukkan penjara bukan karena jenayah, tak ada tanda-tanda jadi orang besar. Nabi Yusuf tu lah. Tiba-tiba jadi orang paling berkuasa. Allah memberi dengan mudah. Dan kekuasaan yang Allah berikan pada semakin ini bukan untuk dimiliki oleh si penerimanya, tapi pemiliknya tetap Allah. Kuasa itu milik Allah. Harta yang Allah berikan pada kita di jamaah sekalian, itu tetap milik Allah. Allah bagi kita dengan mudah dan Allah tetap pemiliknya. Ingat, ini makna ata itu begitu. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Betul kan? Ya Allah, wahai zat yang memiliki kekuasaan, tu'til mulka, engkau memberi kekuasaan man tasha. Sanggup. Maknanya kau bagi kuasa dengan mudah pada siapa yang kau. Kalau kau kendaki, orang ni dapat kuasa lah. Walaupun orang tak pernah. Penganalisa politik pun tak boleh fikir. Macam mana orang tu jadi orang kuasa? Tak ada. Tak masuk akal. Lah, Allah kendaki. Tapi Allah bagi tahu, kuasa aku berikan pada kamu tu bukan untuk kamu miliki. Pemiliknya tetap aku. Suatu saat, watanzi'ul mulka mimman tasha. Aku boleh tarik, boleh cabut. Bila-bila masa. Dari siapa yang kehendaki. Sungguh pun kamu belum bersedia melepaskannya. Kalau aku sudah tarik, hilang. Kamu mungkin belum bersedia menyerahkan hartamu kepada aku karena aku pemiliknya. Tapi bila aku sudah ambil, kamu suka ke tak suka, ke rela ke tak rela, kamu akan kehilangan. Kesehatan hidup ini pemberian aku, kata Allah. Namanya Ata' Rububiyah. Tapi kamu bukan penguasanya, kamu bukan pemiliknya. Pemilik kehidupan itu tetap aku, kata Allah. Suatu saat kalau aku tarik kehidupan kamu, kamu tak boleh buat apa-apa. Kamu bersedia menyerahkannya ke? Belum ke? Aku akan mengambilnya bila aku sudah berkehendak. Faham ya? Itu Ata. Jadi pertama, kita hendaklah yakini apa yang Allah yang ada di tangan kita sekarang ini, kesehatan, harta benda, rumah, tempat tinggal, kekuasaan, apa. Yakinkan ini Ata' Rububiyah. Allah bagi kita dengan mudah. Nah, itu aja. Nah. Dengan mudah maknanya, siapa yang Allah kehendaki, dapatlah. Siapa yang Allah tak kehendaki, tak dapat. Gitu maksudnya. Dan tak kalah pentingnya, pemberian Allah dengan Ata Yu'ti Ita ini bukan untuk dimiliki oleh si penerima, karena pemiliknya tetap Allah yang memberi. Kalau dalam bahasa Paso, Allah memberikan pemberian itu, Allah tak tukar nama, tak potong nama. Itulah. Pemiliknya tetap Allah. Jadi yakinilah, tengok rumah kita, tengok kenana, tengok kesihatan, itu tetap Allah pemiliknya dan Allah akan ambil balik. Suatu saat kita ridha ke tak ridha kan? Sebab itulah bertuah orang yang dapat sesuatu daripada Allah, lalu dia serahkan pada Allah dengan sukarela. Ganjarannya besar. Berbeza dengan orang yang dapat pemberian daripada Allah, daripada Allah, tapi Allah tarik dan ambil dengan paksa. Oh, itu hukumannya berat itu.
Pertanyaan macam-macam di akhirat. Situ Allah kata, anfiku mimma razaqakumullah, anfiku, nafkahkan oleh kamu. Man yuqridullah qardan, hanya siapa meminjamkan pinjamnya baik pada Allah. Itu kan maksudnya Allah suruh serahkan balik apa yang Allah berikan pada kita kepada dia sebagai pemiliknya dengan sukarela. Kalau kita serahkan balik dengan sukarela, ganjarannya sangat besar. Gitulah. Tapi kalau kita tak mau menyerahkannya karena kita fikir itu milik kita, ini milik kita, suatu saat akan diambil juga olehnya dengan paksa. Dan itu azabnya juga sangat berat. Mengembalikan balik itu mana infak fisabilillah itulah maksudnya. Paham ya? Atta. Sebab itulah seperti Alkitab yang Allah berikan pada para nabi, mukjizat yang Allah berikan pada Rasul, Allah tak gunakan atau Allah gunakan ata. Walaqad ataina Musal kitaba. Ataina. Kenapa? Mukjizat, Taurat atau apa salah. Itu pemberian Allah pada Musa dengan mudah. Tongkat kayu, Musa pun tak fikir. Dahulu semasa cari tongkat itu untuk apa, tak jadi apa tak tahu. Karena Allah Ta'ala, aku jadikan tongkatmu itu boleh tukar jadi ular. Ya, sekali mata campak jadi ular. Mudah sekali bagi Allah. Tapi Allah beritahu Musa, tongkatmu yang boleh berubah jadi ular, tongkatmu yang boleh membelah lautan itu, ya, namanya mukjizat, itu milik aku. Bukan kuasa kamu. Maknanya kalau aku tak suruh kamu campak, tiba-tiba kamu pandai-pandai mencampak sendiri, tak jadi apa-apa. Kamu ketuk, tak akan berubah jadi apa. Jika kamu datang dari kehendak sendiri. Tapi kalau aku yang suruh, jadi. Karena itu milik aku. Dan nanti bila kamu dah meninggal, ya aku tarik balik. Artinya apa? Jika sekiranya lah tongkat Musa itu masih ada yang menyimpan hari ini katalah masih ada yang menyimpannya, lalu diketuk-ketuk ke batu, ya batu tak akan pecah, batu tak akan keluarkan air, ya. Mungkin tongkatnya dipatah. Kenapa? Karena mukjizat itu milik Allah. Diberikan pada nabinya semasa hidup, kemudian diambil balik. Itu ata. Luar biasa ucapan Nabi Musa. Rabbana ataita Fir'aun wa malaihi zinah wa amwalan fil hayati dunya. Perhiasan dan harta benda, segala kemewahan hidup yang Allah berikan pada Fir'aun dan malaunnya, itu Allah berikan dengan mudah, pemiliknya tetap Allah. Allah tak pernah tukar milik, potong nama, malangnya. Lagi-lagi, pemberian yang banyak, kekuasaan yang luar biasa itu, malah menghalangi Fir'aun dan malaunnya, menghalangi, menutup hati mereka, sehingga menjadi buta, hanya tidak mengenal, apalagi mencintai siapa pemberinya. Ini hakikat. Ini hakikat. Dan itu yang Allahu Akbar. Kita mesti bermohon pada Allah. Jangan sampai sebanyak manapun atau rububiyah yang Allah berikan kita ini, kepada kita ini, menyebabkan mata hati kita buta terhadap pemberinya. Baik. Yang kedua, yang masukkan dalam ayat ini, ya, yakni wa malaihi, dan malaunnya. Inilah jemaah sekalian, susah ya. Kalau Fir'aun kita sudah jelas apa pemberian apa Allah kepada Fir'aun, sudah jelaslah kekuasaan, ya, pengikut yang ramai. Oh, itu luar biasa itu. Ramai daripada mereka yang menganggap sebagai Tuhan. Oh, itu Masya Allah. Jika sekiranya pengikut yang ramai itu tidak ada seorang pun yang menganggap Fir'aun ini Tuhan, itu pun mungkin sudah boleh menggelapkan mata hati Fir'aun. Saya ulangi. Jika sekiranya pengikut Fir'aun yang ramai itu tak seorang pun yang menganggap Fir'aun sebagai Tuhan, itu pun boleh menggelapkan hati Fir'aun. Apatah lagi
pengikutnya yang ramai itu menganggapnya Fir'aun sebagai Tuhan. Lagilah menyebabkan hati Fir'aun gelap gulita, buta. Kan biasanya yang kalau orang tuh punya pengikut yang ramai, hati-hati. Kalau pengikut sedikit, itu mungkin tak jadi salah. Apa yang menyebabkan dia angkuh kalau pengikutnya hanya seorang? Pengikut ramai itu memang anugerah, tapi sekaligus ujian. Saya ulangi. Pengikut yang ramai, ya Mas kan, penyokong yang ramai, itu memanglah anugerah. Karena dengan begitu kita senang boleh, tapi sekaligus ia ujian ini atok rububiyah. Apalagi pengikut setianya ini rela melakukan apa saja, berkorban apa. Sehari dua mungkin masih oke lah pemimpinnya. Lama-lama bukan mustahil nanti akan menutup hatinya daripada. Sebab iyalah aku ni pengikut dah ramai, apalagi aku nak khawatirkan. Ini bahaya. Tak kira lah. Sebab dengan ayat yang mudah. Apa saja atok rububiyah Allah. Apa saja atok rububiyah kepada hambanya. Ia bukan semata-mata anugerah. Tapi ia sebagai ujian. Apa saja. Asal atok rububiyah, itu pasti ujian. Pada Fir'aun kita sudah tahu. Apa atok rububiyah? Kuasa. Pengikut yang ramai. Lalu disebut wa malaihi dan malaunnya. Dan malaunnya. Jamaah sekalian, siapa yaitu al-malaun? Kalau bahasa Al-Quran malaun ya. Al-malaun dia as-saffah minal qaum. Orang-orang pilihan. An-nuhbah allati ta'lu fawqal 'amah. Mereka dia ini golongan-golongan terpilih atasan yang status sosialnya tinggi lah. Gitu. Ta'lu fauqal amah. Mereka di atas orang yang lain. Ya boleh jadi keluarganya, boleh jadi kerabatnya, boleh jadi. Atau boleh jadi orang-orang lain yang memang akrab dengannya. Kalau dalam bahasa modern lah, golongan malaun pada zaman dahulu itu, kalau dalam bahasa modern lah, yakni haula'il humul aristikrotia. Aristokrasi. Aristokrat. Kita mengenal istilah aristokrat kan? Bila sebut golongan aristokrat ni mana yang susah ya mas sekalian? Sebut golongan aristokrat, ya tentulah qaddama ilaha bini'am. Kemudahan macam nikmat. Walaupun mungkin dia kurang bekerja pun, walaupun dia tidak punya syarikat pun, mungkin dipanggil seorang ahli korporat karena aristokrat. Itu kan biasanya bukan usaha sendiri. Ya, pada zaman dahulu, dalam zaman penjajah, banyak zaman sekarang penjajah ini melahirkan golongan-golongan aristokrat yang turun-temurun kesenangannya. Ada kemudahan itu, mudah itu. Jadi mereka senang lenang mendapatkan apa yang mereka peroleh. Bukan karena usahanya. Karena kedekatannya kepada penguasa. Dalam hal ini kepada Fir'aun. Karena kedekatannya pada Fir'aun, mereka punya peluang besar untuk mendapatkan nikmat duniawi. Bukan karena kepintarannya, bukan karena usahanya. Biasanya begitulah. Daripada dahulu. Saya tidak tahu sejarah di Malaysia, saya kurang tahu. Tapi negara jiran dahulu diajar dari Indonesia pada zaman Belanda, walaupun hanya sejarahnya. Golongan-golongan aristokrat ini, ya kebanyakan bukan orang rajin bekerja. Bukan orang cerdik pandai. Mereka orang-orang dekat dengan pusat kekuasaan, yakni Belanda, yang minta maaf sebenarnya pengkhianat bangsa sendiri.
Akhirnya kalau rakyat biasa tidak dibenarkan belajar tinggi-tinggi, paling dia ya sekolah rendah, darjah 3, tak boleh. Kalau orang dengar itu, bolehlah belajar sampai tinggi-tinggi, bahkan boleh diantar ke Den Haag, The Hague, dan hingga anak cucunya. Jadi orang besar. Dapat besar. Ya karena itu. Sehingga timbul golongan aristokrat. Nih kalau istilah modern aristokrat itulah. Quran kata malaun. Orang yang dekat dengan penguasa, pusat penguasa, bukan karena kepintarannya sebutnya, bukan. Hanya karena kedekatannya. Dan kedekatan ini boleh jadi kerana hubungan kerabat, boleh jadi kerana ya kawannya sudah lama, atau minta maaf selagi minta maaf. Kerana orang ini mau dan rela mengkhianati bangsanya. Ini kami tahulah di sejarah jiran dahulu Indonesia. Mengkhianati bangsa ini, akhirnya ya dekat dengan Belanda. Jangan tahu tak. Korun itu lebih dekat kepada kaumnya atau dekat kepada Fir'aun. Korun yang kaya raya adalah, baca kisahnya. Korun itu sebenarnya bukan berdarah putih. Korun bukan berdarah macam Fir'aun. Korun itu berdarah Bani Israel. Korun min qaumi Musa, kata Quran. Korun itu kaum Musa. Artinya, dia berdarah Bani Israel macam Musa. Tapi macam mana dia boleh berada dalam lingkaran kekuasaan Fir'aun? Ya, karena itu tadi. Bagha alaihim. Korun sanggup menganiaya, menzalimi, eksploitasi kemiskinan bangsanya. Kalau dalam bahasa sekarang, bersedia menjadi pengkhianat bangsanya. Barut kapoknya. Jadi sukalah Firaun kepada Korun, karena Korun berani korbankan kepada bangsanya. Akhirnya Korun punya kesempatan yang besar untuk mendapatkan kemewahan duniawi. Ini yang Quran sebut malaun. Orang-orang yang dekat dengan pusat kekuasaan yang puncanya macam-macam. Kalau kerabat itu mungkinlah. Kalau pandai itu mungkin. Tapi yang dikutuk di sini, wa'iyadzubillah, tumandubillah. Karena rela mengkhianati bangsa sendiri. Sepatutnya Korun itu mewakili bangsanya, malah mengkhianatinya. Kesetiaannya lebih kepada Fir'aun daripada Musa dan kaumnya. Bayangkan. Aristokrat. Istilah modernnya. Walaupun kita sudah maklum, golongan aristokrat tidaklah semuanya malaun, tentu tidak. Tentu tidak. Itu karena apa? Hanya biasanya ini kalau dalam istilah penjajahan dahulu lah. Bila sebut golongan aristokrat, golongan memang itulah. Tidak ada yang susah lah. Tidak ada yang susah, semuanya senang. Bahkan cara memanggil pun lain. Ini pengalaman pribadi saya. Salah seorang daripada kawan belajar saya sekolah rendah dahulu, golongan aristokrat. Maknanya orang tuanya, Tok Nai itu memang orang dekat dengan Belanda lah. Orang Belanda. Lain kita panggil, disuruh. Yang menyuruh bukan cikgunya, orang tuanya. Kami yang lain dipanggil, beritahu lah kalau panggil sini nih, jangan panggil namanya. Kena panggil gini-gini. Ada panggilan khas, saya tidak perlu sebutkan. Jadi kita pun heran kenapa mesti dipanggil. Kita sesama kawan panggil nama lah. Hei fulan, hei, hai. Daripada ini jangan, kata orang tuanya. Kamu panggil ini dan macam ni, kan di sini. Ya, kita orang kampung, anak orang susah, manalah erti panggilan-panggilan. Akhirnya kita pun, ya kalau depan orang tuanya lah panggil seperti mana. Itu di kelas lain. Sekali dah tahu belajar-belajar, oh rupanya macam tu, menjaga. Wah, bukankah itu bentuk penjajahan ya? Wa'iyadzubillah, ta'udzubillah. Ini malaun. Allah Subhanahu wa taala sebut di sini.
Jadi engkau ya Allah telah berikan atak rububiyahmu kepada Fir'aun dan malaunnya ini kemewahan dunia. Wa anta ta'lamu annahum la yu'minuna bima arsaltani bihi ilaihim. Dan engkau tahu, seakan-akan Nabi Musa kata, dan engkau tahu ya Allah, telah mengerti, bahwasanya dengan pelbagai atak rububiyahmu kepada mereka itu, ianya malah menutupi hati mereka daripada beriman kepadamu, beriman kepada aku. Walaupun mereka terus degil, engkau bagi juga istidrojan. Jadi Nabi Musa ini macam apa istilahnya? Ya mengadu lah. Ini bukan doa Rabbana, walaupun Rabbana ini bukan doa masalah ya. Ini doa ibadah. Mengadu, menceritakan apa yang dia alami, apa yang dia lihat. Walaupun jika sekiranya Nabi Musa tak beritahu Allah sekalipun, Allah sudah maha tahu gitulah. Ya Allah, engkau tahu kan apa yang kau berikan pada mereka ini. Sesungguhnya malah menjadi penghalang hati mereka beriman padamu ya Allah. Mereka makin degil ya Allah. Allah dah tahu dah. Tapi tidak salah doa seperti itu. Ya. Tidak salah. Bahasa anak muda dipanggil Nabi Musa sedang curhat. Nabi Musa sebenarnya doa pertama ini sedang curhat. Curhat itu curahan hati. Jadi sedang mencurahkan segala isi hati kepada Allah SWT. Walha jika Allah tidak, Musa tidak cerita pun, Allah sudah maha mengetahuinya. Sudah maha mengetahuinya. Itu dia. Jadi, innaka tadu liyudillu an sabil. Liyudillu an sabili. Lam inilah ya mas kalian. Macam-macam ulama tafsir memahaminya. Ada yang begini pertamanya, ada yang membacanya liyudillu. Liyudillu dengan di domah ya-nya. Yudillu. Maksudnya apa namanya? Kerana mereka menyesatkan. Supaya mereka menyesatkan. Dengan apa yang engkau berikan itu, mereka menyesatkan orang lain. Fir'aun ada kuasa. Sepanjang kuasa itu digunakan untuk mempengaruhi rakyatnya berbuat baik. Masya Allah malah menyesatkan rakyatnya. Rakyat jadi sumun bukmun. Menjadi sumun bukmun umum fahum la yarji'un. Sebenarnya dengan pengaruh yang orang nih kalau punya pengaruh yang besar kan boleh digunakan untuk mempengaruhi orang lain supaya jadi baik atau mempengaruhi orang lain akan menjadi lebih jahat. Untung jamaah sekalian, sangat beruntung dan bertuah jika orang Allah beri dia kuasa yang boleh mempengaruhi orang. Karena dengan kuasa yang boleh mempengaruhi pada orang ini, dia boleh gunakan untuk mengajak orang jadi baik. Senang karena ada pengaruh. Tapi juga senang untuk mempengaruhi orang lain jadi jahat. Fir'aun ini pilih yang kedua. Liyudillu. Jadi apa maknanya ya Allah? Macam-macam atak rubiah, tapi Fir'aun menyalahgunakannya. Coba lagi ya. Kalau jamaah punya kuasa, dan dengan kuasa itu jamaah punya pengaruh besar, itu nikmat yang agung. Jika kita betul menggunakannya. Sebab dengan kuasa kita boleh mempengaruhi orang untuk jadi baik. Cakap orang berkuasa ini jamaah sekalian mudah dipatuhi oleh orang. Sementara orang tak ada kuasa, itu cakapnya susah dipatuhi. Walaupun yang disampaikan sama-sama benar. Tak ada kuasa. Lalu memberitahu kepada orang lain. Katalah, sampaikan di khutbah Jum'ah. Tuan-tuan dan sekalian, ya kita mengharapkan bahwa kita berharap, saya berharap, agar klub malam yang ada depan masjid kita ni hendaklah segera ditutup. Maklum yang dicakap itu betul.
Jangan sampai ada kawasan masjid ini klub malam hingga larut malam. Masjid tempat ibadah, sholat tarawih, depan pula klub malam banyak. Minta ditutup. Yang suruh tutup itu Pak Khotib. Permintaannya betul. Malangnya Pak Khotib tidak punya kuasa. Ya, tak lalian lah. Tapi coba kalau yang bercakap ini ada kuasa. Yang cakap ada kuasa. Dan yang dicakap sama, kami mau tempat ini, Kak Mani, saya bagi masa 1 hari. Besok kami datang akan cek. Tutup tu jemaah sekalian. Jadi itu kuasa itu penting. Karena dengan kuasa itu boleh orang amar ma'ruf nahi mungkar senang. Senang. Tapi Fir'aun laknatullah dan malaunnya, golongan aristokrat pada masa itu, dengan kuasa dan pengaruh, dia gunakan untuk amar munkar nahi ma'ruf. Itu yang Musa sedih, itu yang Musa adukan pada Allah. Liyudillu an sabil. Ya Allah, liyudillu an sabil. Mana akhirnya? Kalaulah Fir'aun dan Malaun ini tidak punya pengaruh, kemudian dia melakukan gerakan amar munkar nahi ma'ruf, mungkin Musa tidak risau. Kenapa? Tak ada pengaruhnya, tak ada orang dengar. Ini pengaruhnya besar, kekuasaannya besar, boleh buat sesuka hati. Tapi amar munkar nahi ma'ruf. Musa pula yang tak ada kuasa, amar ma'ruf nahi munkar, siapa nak dengar? Inilah Musa curhat tuh di situ tuh. Ya, Musa curhat. Mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun hakanya Allah dah tahu. Liyadunna man awaitahu innaka innatahu la'i hadza li hubbika iyyahum wa tinaka bihim. Itu satu. Kau bagi mereka kekuasaan, kemewahan terbenda, dengan kau itu mereka gunakan untuk mempengaruhi orang, menyesatkan orang. Ini gimana ya Allah? Engkau maha tahu itu ya Allah. Kalau boleh gunakan bahasa agak kasar, tapi tak boleh lah. Seakan Musa kata, adakah engkau nak teruskan bagi mereka kemewahan? Kenapa engkau tidak cabut saja? Itu kalau bahasa kasar lah. Tapi tak boleh kan hamba kata begitu pada Allah. Allah maha bijaksananya. Yang kedua, ini yang kedua. Makna liyudillu. Yudillu itu fitnah ya. Ya Allah, engkau bagi macam-macam kepada Fir'aun dan malaunnya ini, dua kemewahan ini, akhirnya mereka ini tersesat. Itu fitnah, itu ujian. Mereka terpedaya, tertipu. Bagaimana mereka tertipu, terpedaya, dapat sesat karena pemberian? Ya karena mereka fikir anugerahmu yang banyak kepada mereka, kekuasaan yang besar, mereka fikir engkau sayang mereka. Nah, ini yang kedua, ini yang sering berlaku. Yang sering berlaku. Orang dapat macam-macam atok rububiyah, mereka fikir Allah sayang mereka. Mereka yakin apa yang dilakukan betul. Jalan hidupnya betul. Sebab mereka kata, kalaulah jalan hidup kami ini salah, kenapa Allah bagi kita macam-macam? Kalau betul lah hidup kami ini banyak dosa, ini Allah tak suka, kenapa usaha kita berjaya? Kenapa kita menang? Nah, ini telah kita pelajari dalam panjang lebar dalam Hakikatul Hayati Dunia ya, hari Sabtu ya. Saya tidak perlu perpanjang. Ini yang bahaya sekali kalau orang berpikir begitu. Mereka yakin tanda aras kayu pengukur benar atau salah seseorang itu bergantung pada apa yang Allah berikan kepadanya. Bila Allah bagi macam-macam kesenangan, ini bukti bahwa mereka itu benar. Allah sayang. Bila Allah bagi orang itu susah, bahkan diperhambakan, dikejar-kejar orang seperti Musa dan kaumnya, itu bukti Allah tak sayang mereka. Itu bukti mereka itu salah. Coba kalau orang sudah menilai kebenaran bergantung pada apa atau rububiyah. Kesesatannya luar biasa. Dan sekarang banyak orang yang berpikir begitu. Dia pikir asal senang, maknanya Allah suka. Kalau susah, maknanya Allah tak suka.
Bila menang, maknanya pasti benar. Kalau kalah, pasti salah. Musa mengadu pada Allah, ya Allah, tolong fahamkan umatku ini ya Allah, bahwa apa yang mereka fikir itu salah ya Allah. Hambamu sudah jelaskan sejelas-jelasnya, tapi mereka masih tidak dapat meyakininya. Tolong ya Allah, jelaskan pada mereka bahwa apa yang kau berikan pada mereka, kesenangan itu bukan bukti bahwa engkau sayang mereka. Bagi tahu mereka ya Allah. Sebab kalau orang fikir Allah sayang karena hidupnya senang, ya bila ia nak kembali pada Allah ya. Itu namanya istidras dengan ya. Nama istidras itu. Ya mas sekalian, setakat itu yang saya sampaikan. Ini masih ada lam lagi satu ya yang saya belum sampaikan. Itu dari baru 2 ya maksudnya. Lam liyudul yang ketiga saya belum sampaikan. Insyaallah kita akan pada kesempatan yang lain. Mudah-mudahanlah dimudahkan segala urusan kita, dimudahkan kefahaman kita atas apa yang kita pelajari ini, yang benar pada Allah jua, yang silap kelemahan diri sendiri. Mari kita dengan bacaan Tifarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu minasyaitonir rajim. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum